Halo, selamat datang dan bertemu kembali di dalam Awaken Spirit Channel. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang relasi. Saudara semua, kita mengetahui bahwa manusia kita ini adalah sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial berarti kita selalu ingin menjalin relasi dengan orang lain, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa atau tidak mungkin dapat hidup sendiri saja tanpa ada orang lain. Namun di dalam menjalin suatu relasi, sering sekali relasi itu tidak bisa bertahan lama. Karena di dalam relasi itu terjadi suatu percekcokan, pertikaian, saling tidak mengerti, sehingga membuat relasi itu akhirnya bubar. Padahal sebagai manusia, kita harus mengakui bahwa yang namanya relasi itu, kita ingin membuat relasi itu dengan orang-orang tertentu menjadi lebih dalam dibanding dengan orang-orang yang lain. Nah, oleh sebab itu, saat ini di dalam topik terkait dengan relasi ini, saya membawakan dengan judul understanding di dalam relasi. Saudara sekalian, kita harus bertanya, seberapa penting sebenarnya understanding itu di dalam suatu relasi, dan apa sebenarnya arti dari understanding itu, supaya kita mempunyai titik pijak atau titik berangkat yang sama di dalam pembelajaran hari ini, di dalam studi hari ini. Saudara, understanding di sini dapat kita sebut sebagai suatu sikap yang penuh pengertian terhadap orang lain, di mana kita sedang menjalin suatu relasi dengan dia. Nah, sikap penuh pengertian ini menjadi penting sekali di dalam suatu relasi. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa semua manusia mempunyai background masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut sering sekali menjadi satu sumber antara seorang dengan seorang yang lain di dalam satu relasi menjadi tidak cocok sama sekali, menjadi sulit untuk menjalin relasi itu lebih lanjut. Nah, oleh sebab itu, dengan background yang berbeda dalam kehidupan kita masing-masing, dengan latar belakang keluarga saja, latar belakang di mana kita dibesarkan, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, itu jelas membuat perbedaan yang mungkin bisa dikatakan mutlak berbeda. Nah, oleh sebab itu, karena perbedaan itulah kita jadi mengerti bahwa sikap penuh pengertian diri terhadap orang lain dalam suatu relasi menjadi sangat penting. Hanya sering sekali menjadi masalah adalah bagaimana ya cara untuk memiliki understanding tersebut atau sikap penuh pengertian tersebut terhadap orang yang dimana kita sedang menjalin relasi dengannya, atau dengan orang yang kita mau berelasi dengan dia. Karena sering sekali kita menganggap bahwa menjalin relasi adalah sesuatu yang biasa bagi kita. Karena suatu hal yang biasa, kita jadi terjebak pada suatu pemikiran bahwa kebiasaan itu tidak membutuhkan pemahaman yang lebih baik
atau kita tidak perlu mempelajarinya lebih lanjut karena ya kita sudah belajar di dalam kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, disinilah letak kesalahan tersebut, saudara. Oleh sebab itu, di sini kita mau belajar bagaimana memiliki sikap penuh pengertian terhadap orang lain, atau terhadap bahkan istri sendiri atau pacar sendiri. Kita harus memiliki understanding, karena understanding ini, sikap penuh pengertian ini adalah salah satu dasar bagi relasi itu menjadi awet. Nah, kembali lagi, bagaimana caranya memiliki understanding tersebut? Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kita harus benar-benar merendahkan hati untuk mau belajar dari satu tokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus sendiri adalah pribadi yang sebenarnya memiliki sikap yang penuh pengertian terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Nah, jadi bagaimana kita bisa memiliki sikap penuh pengertian tersebut? Dimulai dengan yang pertama, kita harus memiliki sikap hati yang penuh belas kasihan atau compassion, seperti yang ditunjukkan Yesus Kristus di dalam Matius 9 ayat 36. Ya, saya akan bacakan bagi kita. Matius 9 ayat 36 berbunyi, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, oleh compassion kepada mereka, itu adalah orang banyak, karena orang banyak tersebut lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, jadi jika Anda ingin memiliki sikap penuh pengertian pengertian tersebut, kita harus mempunyai empati. Nah, sering sekali empati ini disalah mengerti oleh orang banyak. Kadang empati dianggap sama dengan simpati, begitu. Mungkin dengan satu contoh yang akan saya ungkapkan, saudara bisa mengerti dengan mudah apa beda antara empati dan simpati. Begini, jika Anda melihat di jalan raya ada orang tabrakan, lalu Anda melihat korban yang ditabrak itu mungkin terluka, hati Anda merasakan ada satu belas kasihan, lalu Anda mungkin berucap atau berpikir, waduh,
Kasihan banget tuh korban sampai berdarah-darah. Dan ketika Anda mengucap itu, Anda hanya mengucap, sekadar mengucap dan kemudian meninggalkan tempat tersebut, itu yang disebut dengan simpati. Bahwa Anda ya punya belas kasihan, berbela rasa terhadap korban kecelakaan itu, tapi tidak diikuti dengan tindakan. Nah, sementara empati itu adalah sikap bela rasa ditambah dengan satu seperti itu Anda mulai akan belajar, mempelajari dirinya, berusaha mencari tahu kenapa ya orang ini jadi keras kepala. Dengan Anda mencari tahu, saya yakin pembelajaran dengan pembelajaran, trial and error di dalam relasi tersebut, pada akhirnya Anda mengerti. Dan ketika Anda sudah mengerti, maka Anda berarti sudah bisa mempunyai satu sikap penuh pengertian terhadap dirinya. Kemudian yang berikutnya, saudara, adalah sikap penuh pengertian itu harus memiliki aspek penerimaan atau acceptance. Ya. Jadi sikap penerimaan ini bukan oke, kamu silakan masuk di dalam hubungan dengan saya, ya oke, silakan. Bukan seperti itu. Tetapi sikap penerimaan di sini adalah Anda jangan mempunyai satu sikap ngejudge orang tersebut. Ya, artinya kalau sudah Anda memiliki sikap menjudge orang yang di dalam relasi, ada berhubungan relasi dengan dia, maka saya yakin relasi Anda tidak akan bisa bertahan lama. Ya. Tetapi jika Anda membuang sikap ngejudge tersebut di dalam hubungan Anda dan dirinya, maka Anda sudah bisa menerima keberadaan dirinya. Karena apa? Karena kalau ketika kita mengembangkan sikap judgmental terhadap seseorang, maka yang muncul di dalam relasi tersebut adalah kita selalu berusaha untuk melihat kegagalan-kegagalan hidup orang tersebut. Kita selalu menjadi orang yang mengintai, mencoba melihat ini orang gagalnya kapan, atau sikap yang negatif dia miliki apa saja sih. Nah, sehingga ketika kita
menjadi orang yang memiliki sifat mau mengorek-ngorek kesalahan, mau menangkap orang berbuat salah saja, maka pasti relasi Anda dengan dirinya pasti gagal. Karena kalau melihat sisi negatif dari seseorang, maka sisi positif yang dimilikinya Anda tidak akan bisa melihat dengan jelas. Ini masalah, saudara. Oleh sebab itu, Anda harus tahu bahwa di dalam penerimaan atau acceptance, maka Anda harus benar-benar membuang segala sikap judgmental tersebut, sehingga Anda menjadi orang yang bisa melihat sisi-sisi positif daripada orang yang punya hubungan dengan Anda, menjalin relasi dengan Anda, dan juga melihat sisi negatif yang dia miliki. Tetapi dengan sikap penerimaan ini, aspek penerimaan ini, maka Anda bisa menjadi orang yang mendorong orang yang berelasi dengan Anda itu untuk mulai belajar meninggalkan hal-hal negatif yang dia lakukan dalam hubungan Anda dan dia. Itu dia. Mungkin kita bisa sering mendengar, terimalah aku apa adanya. Ya betul, saya setuju satu hal, tetapi di sisi lain kita menerima orang tersebut apa adanya bukan berarti kita menutup mata terhadap kesalahan dia. Justru kalau kita menerima dia apa adanya dengan acceptance tadi, aspek acceptance tadi, maka Anda juga harus mendorong dia untuk berusaha menghilangkan sikap-sikap negatif di dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir, saudara, sikap penuh pengertian itu harus didukung oleh aspek mau mendengar. Nah, mendengar di sini kalau di dalam bahasa Inggrisnya tentu kita bisa jelas tahu ya, antara listening dan hearing. Ketika kita bicara listening, berarti apa? Anda mendengar suara saya dan menyimaknya. Menyimak berarti apa? Bukan hanya sekedar mendengar suara saya di telinga Anda, tetapi Anda mempelajari apa yang saya katakan. Ya, oh ya, ternyata di Awaken Spirit Channel ini kita sedang belajar tentang understanding, dan aspek keempatnya adalah listening, mendengar, dan bukan hanya sekedar hearing saja, yang mungkin dalam pengertian kita orang Indonesia, hearing itu mungkin sering disebut masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Nah, oleh sebab itu, saudara, di dalam pembelajaran hari ini, understanding sangat dibutuhkan karena di dalam membangun relasi, diri kita dengan diri orang lain mempunyai begitu banyak perbedaan. Perbedaan itu adalah hal yang mutlak di dalam hidup manusia. Justru perbedaan itu kita mengerti sering menjadi pemicu rusaknya, hancurnya, putusnya relasi kita dengan orang lain. Makanya jika tanpa ada understanding ini, orang Kristen di dalam pernikahannya pun akan menjadi orang yang mudah untuk bercerai. Oleh sebab itu, saudara, mari